Para pejuang Al-Quran adalah manusia terpilih yang diperjalankan oleh Allah untuk mengemban amanah agar senantiasa membumikan Al-Quran. Inilah profil para pejuang Al-Quran Nurul Hayat 2014 yang telah menebarkan inspirasi kepada kita semua agar selalu mentadaburi Al-Quran setiap saat. Ustadz Suparni, pria yang tinggal di Patian Rowo Nganjuk ini istiqomah berdakwah, sekaligus merancang sejumlah kegiatan pemberdayaan bagi para petani dan peternak di sekitar tempat tinggalnya. Ustadz Suparni membuat budidaya perikanan, tanaman jahe, peternakan sapi, kambing, dan bebek. Selain itu, beliau juga merintis TK Islam An-Nur serta pesantren bagi usia emas atau masyarakat lanjut usia. Kolam ini, tanah ini dibeli sekitar tahun 2004, yaitu teman dari Surabaya. Yang intinya yang pertama bisa dipakai untuk ngaji di depan rumah itu, yang kedua yaitu di belakang biar untuk budidaya ikan dalam rangka untuk menopang kegiatan dakwah. Nah, untuk usaha ini kita ada beberapa teman yang mau sharing, jadi sharing bagi hasil. Jadi bagi hasilnya itu 50% namun sebelum dibagi hasil itu diambil 10% dulu untuk zakatnya. Pendidikan yang pertama yang saya bidik adalah Taman Kanak-kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran. Setelah itu saya mengadakan yaitu diniyah dan mengadakan penataran guru TK-TPA yang skupnya itu se-Kabupaten Nganjuk bagian timur, dan insya Allah pesertanya sangat cukup lumayan sampai 200 sampai 300. Kegiatan dakwah saya yaitu saya silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat. Setelah itu saya mengadakan pengajian-pengajian, yaitu antara lain pengajian tafsir Al-Quran yang sampai saat ini alhamdulillah sudah sekitar 18 tahun. Selalu membaca, silaturahim antar aktivis dakwah, tokoh agama dan berbagai lembaga pendidikan. Itulah yang senantiasa beliau lakukan. Dahulu, daerah tempat dakwah beliau terkenal dengan beragam kemaksiatan, kenakalan remaja, tempat para pemabuk, serta perkelahian antar kampung. Saat ini keadaan beragama dan korban meningkat. Di lingkungan tempat tinggal beliau banyak kegiatan Taman Pendidikan Al-Quran. Selama 10 tahun beliau menggelar pengajian Ahad pagi. Beliau juga menginisiasi pembangunan masjid dan musola, pelatihan, serta penataran guru Al-Quran. Awal kami masuk kemaksiatan seperti anak-anak remaja itu minum minuman keras, pertengkaran, perjudian, terus adu jago, itu sangat kental sekali. Dan sekarang alhamdulillah sudah banyak perubahannya. Yang dulu pecok ini kondang kemaksiatan, kondang pertengkaran, dan kondang yaitu perjudian. Namun saat ini banyak dari teman-teman daerah sekitar Pecok ini sudah banyak ngaji ke daerah Pecok. Kegiatan dakwah yang paling sulit ini ketika kita mengadakan kegiatan itu berkaitan dengan pendanaan. Sehingga sampai sekarang pun anak-anak yang ngaji di sini itu kita tidak memberi beban, justru kita berusaha untuk memberi sesuatu sehingga anak ini mau sergap ngaji. Kekurangan ini sering saya alami, bahkan ketika kita punya sesuatu itu yang mestinya itu untuk keluarga saya, karena kita banyak teman yang datang sehingga yang dia itu sangat membutuhkan, maka terpaksa bagian keluarga ini saya kesampingkan dan saya berikan kepada teman. Karena waktu itu ada teman ini yang jam 9 malam dari 1 kilo dia yaitu nyepeda ontel ke sini, pas baru saya pulang. Yang intinya anaknya, istrinya belum makan. Nah, waktu itu saya punya uang 20.000. Ya, dari 20.000 itu mestinya itu untuk kebutuhan
anak istri saya besok, tapi karena ada teman yang datang, dia tergopoh-gopoh, dia sambat sambil menangis, sehingga terpaksa uang itu saya berikan kepada yaitu teman saya, teman dakwah itu. Terus alhamdulillah dengan uang 2.000 kita berikan ini, akhirnya paginya itu juga ada orang yang mengembalikan hutang, ya, mengembalikan hutang, sehingga yang mestinya uang 2.000 itu akhirnya kembali juga, bahkan lebih dari 20.000 itu. Tanpa mengenal lelah, Ustadz Suparni terus berdakwah. Ia punya moto bahwa Allah akan mencukupi urusan kita di dunia selama kita terus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Saat ini dan sampai seterusnya, yang saya utamakan adalah dakwah. Taulah 90% itu dakwah, yang 10% itu wirausaha. Saya yakin saya hidup ini nanti Allah yang menjamin daripada kehidupan.